Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Salva Syufat. Saya dari kelas EKIS 1B. Mata kuliah Aspek Hukum, Ekonomi, dan Keuangan Syariah. Dosen pengampu Dr. Takdir SH.MH MKes. Ini saya akan menjelaskan tentang hukum saham syariah. Yang pertama adalah pengertian dari hukum saham syariah. Saham syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria syariah dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Berbeda dengan saham konvensional, saham syariah harus melalui proses scanning yang ketat untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan saham syariah. Konsep saham syariah mulai berkembang pada tahun 1970-an seiring dengan munculnya gerakan ekonomi Islam global. Di Indonesia, perkembangan saham syariah ditandai dengan diluncurkannya Jakarta Islamic Index atau JLL pada tahun 2000, yang kemudian diikuti dengan penerbitan Daftar Efek Syariah atau DES oleh Bapepam LK, sekarang OJK, pada tahun 2007. Selanjutnya, prinsip-prinsip syariah dalam investasi. Yang pertama, larangan riba atau bunga. Yang kedua, larangan gharar atau ketidakpastian berlebihan. Yang ketiga, larangan masyir atau perjudian. Yang keempat, larangan produksi dan investasi pada barang dan jasa yang diharamkan. Selanjutnya, landasan hukum syariah. Yang pertama ada Al-Quran dan hadis. Ada Quran Surah An-Nisa 29 tentang larangan memakan harta secara batil. Ada Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 tentang larangan riba. Ada hadis riwayat Ibnu Majah tentang larangan jual beli yang mengandung gharar. Selanjutnya, fatwa ulama kontemporer. Ada fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada fatwa Dr. Yusuf Al-Qadarawi, ada fatwa Syekh Wahbah Al-Suhaili. Selanjutnya adalah C. Regulasi di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Yang kedua, Peraturan OJK tentang kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah. Yang ketiga, Fatwa DSN MUI Nomor 4 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Selanjutnya, karakteristik dan kriteria saham syariah. Yang pertama ada kriteria kualitatif. Perusahaan tidak bergerak dalam bidang yang diharamkan. Yang kedua, transaksi dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan tidak spekulatif. Yang ketiga, pengelolaan perusahaan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. B. Kriteria kuantitatif. Yang pertama, rasio total berbasis bunga dibandingkan total aset lebih dari 45%. Yang kedua, rasio total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan tidak lebih dari 10%. Selanjutnya, proses scanning saham syariah. Yang pertama ada screening awal berdasarkan jenis usaha. Yang kedua, analisis laporan keuangan untuk memenuhi kriteria kuantitatif. Yang ketiga, evaluasi berkala oleh OJK dan DSN MUI. Selanjutnya adalah mekanisme perdagangan saham syariah. Ada pasar perdana, proses initial public offering atau IPO saham syariah. Yang kedua, peran underwriter dalam penerbitan saham syariah. B. Pasar sekunder. 1. Perdagangan saham syariah di bursa efek. 2. Indeks saham syariah. C. Akad-akad yang digunakan. 1. Akad musyawarah. 2. Akad ijarah. Selanjutnya adalah perbedaan saham syariah dan saham konvensional. Yang pertama ada aspek fundamental. Yang kedua, aspek operasional. Dan yang ketiga adalah aspek kinerja dan risiko. Selanjutnya adalah isu-isu kontemporer dalam saham syariah. Ada derivatif syariah, ada short selling dan margin trading, dan ada zakat saham syariah. Selanjutnya analisis dan pembahasan. Yang pertama, peluang dan tantangan saham syariah di Indonesia. Ada potensi pasar yang besar, tantangan inklusi keuangan syariah. Selanjutnya adalah dampak ekonomi dan sosial. Yang pertama itu kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, peningkatan inklusi keuangan syariah. Yang ketiga adalah prospek pengembangan saham syariah, inovasi produk dan layanan, peningkatan kerjasama internasional dalam pengembangan pasar modal syariah. Kesimpulannya, saham syariah merupakan instrumen investasi yang menjanjikan dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Perkembangan regulasi dan mekanisme screening yang ketat telah memberikan landasan yang kuat bagi pertumbuhan pasar saham syariah di Indonesia. Namun, masih diperlukan upaya berkelanjutan dalam hal edukasi, inovasi, produk, dan penguatan regulasi untuk mengoptimalkan potensi saham syariah di masa depan. Saya rasa sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.